Halo, selamat malam Gaykoners. Selamat berjumpa kembali. Kali ini di podcast Gaykon, saya Ningsel ditemani oleh Kobel. Halo. Kok lemes? Iya, karena terlalu lama di rumah. Terlalu lama di rumah apa terlalu lama di kantor? Terlalu lama sendiri. Ya, kali ini aku dapat challenge dari Kobel. Challenge-nya adalah aku disuruh opening podcast. Karena di podcast sebelumnya, yang kemarin-kemarin kan Kobel terus yang opening. Jadi hari ini aku giliran opening. Ya, biar emansipasi harus sama. Jangan laki-laki terus yang di atas. Sekali-kali perempuan yang di atas. Gitu ya. Apa kabar Gaykoner? Sudah lama kan ini nggak dengerin podcast kita. Masih betah di rumah atau udah mulai beraktivitas? Kalau Kobel sudah ya sebenarnya Kobel enggak pernah libur sih, tetap kerjaan, tetap masuk, mau PSBB mau enggak. Bagaimanapun asap dapur harus tetap mengebul. Bukan asap rokok ya? Enggak, ya asap rokok mengebul cuma lebih enak dirokok daripada merokok. Ini kita gibah apa kali ini topiknya? Kita hari ini menyambut suasana new normal. Podcast Gaykon ini juga punya new name, yaitu Gibah bareng. Nah, untuk hari ini kita mau membahas mengenai menteri-menteri kabinet kerja Pak Jokowi. Siapa aja menterinya? Sebelum kita masuk ke menteri, jadi begini, ini kan kapanan itu kan Pak Jokowi sempat marah-marah, diberitakan sempat marah-marah, videonya sempat viral beredar. Marahnya itu dikarenakan menurut Presiden Jokowi, para menteri tidak punya sense of crisis menghadapi suasana negeri yang sedang dilanda pandemi. Berarti apa istilahnya kayak nggak peka gitu ya? Iya, nggak peka, nggak punya perasaan. Tapi aku peka dong. Masa sih? Harus dibuktikan itu. Terus lanjut. Nah, terus setelah itu wacana ini berlanjut kepada isu reshuffle para menteri. Nah, kali ini Kobel dan Ningsel ingin menggibahkan beberapa menteri yang menurut kita berdua itu pantas untuk di-reshuffle. Kita mulai dari Menteri Kesehatan. Oh, Pak Terawan Agus Putranto. Ya. Kenapa sama Menkesku? Nah, ini Menkes ini kan kalau menurut Kobel ini dia sebenarnya menteri yang baik. Ya, mungkin secara pribadi, secara karakter, secara kemampuan dia baik, dia pintar, cuma rasanya nggak cocok jadi menteri. Terus jadi apa dong? Jadi tukang suntik aja. Jangan nanti dikebiri. Ini kan Menkes kan bagiannya Anda, Ningsya. Oh iya, berarti aku dong yang harus jelasin ya? Iya. Oh gitu. Ya gimana ya, nggak ada yang perlu dijelasin sih. Tapi menurutku Pak Menkes ini kok nggak enak ya kalau bilang menurutku. Menurut saya Pak Terawan ini udah kalau dibilang udah maksimal lah ya ngatasi COVID ini ya. Enggak maksimal dari mana? Anggaran kementerian aja baru 1% yang dikeluarkan. Padahal tunjangan para tenaga kerja itu juga katanya banyak yang belum dibayarkan. Kemudian santunan untuk yang meninggal juga belum semuanya dapat. Kalau santunan yang meninggal tuh bukan Menkes sih kayaknya, lebih ke Mensosnya sih. Ya tapi kan juga tetap berhubungan kan. Maksudnya untuk kesejahteraan para tenaga kerja yang sedang berjuang menghadapi COVID, mereka juga mengeluh tidak diperhatikan. Oleh karena itu kan kapannya sempat muncul tagar Indonesia terserah. Gitu. Berarti singkat cerita Pak Terawan ini
masuk dalam ancang-ancang reshuffle juga nggak berarti? Ya seharusnya. Ini dia dari pertama ini waktu COVID belum masuk katanya santai, tenang. Indonesia kok kelihatannya tidak akan terjadi pandemi. Orang yang beli masker pada saat harga mahal malah ditertawakan. Katanya salah sendiri siapa yang mau beli. Nah sekarang mingkem, malah sampai harus dilarang untuk berbicara di media, digantikan oleh juru bicara. Sampai harus presiden membentuk gugus tugas lagi. Padahal kalau dia bekerjanya maksimal, seharusnya tidak perlu dong gugus tugas. Oke, kalau gitu kesimpulannya Pak Terawan tetap masuk reshuffle ya? Iya harusnya, karena selain itu banyak gugus tugas sendiri ditengarai banyak melakukan bisnis, mulai dari rapid test yang dibisniskan, lalu metode pengobatan seperti terapi plasma konvalesen juga tidak dilakukan secara nasional, yang malah ada membuat obat racik dari obat yang sudah ada. Itu juga nggak tahu harganya berapa. Gitu pemerintah ya harus beli. Nah itu kan anggarannya kita nggak tahu 70 triliun. Kalau menurut Pak Jokowi baru kepake 1%, baru 700 miliar. Sisanya yang lain kemana? Nah kalau soal yang vaksin-vaksin itu gimana? Itu masih nggak jelas juga kan kok? Kalau vaksin masih jauh lah. Di luar negeri sendiri masih dalam tahap pengetesan kepada manusia. Ya, diproduksi, dipasarkan secara massal pun kemungkinan masih tahun 2021 atau 2022. Lama banget sih. Keburu nikah tau nggak? Ya, nikah enggak apa-apa, yang penting kawinnya kan. Gitu ya. Selain Pak Terawan, siapa lagi kira-kira yang mau kita gibahin malam ini? Yang kedua itu Menteri Perikanan dan Kelautan, Pak Edi Prabowo. Kenapa sama Pak Edi? Nah ini kan salah satu menteri yang kontroversi karena dirinya itu menggantikan sosok Susi Pujiastuti. Oh, ibundaku tersayang digantiin sama Pak Edi. Mosok, ojo ngaku-ngaku, belum tentu Bu Susi kenal kamu kok. Kamu ngaku-ngaku ibunda. Iya kan, ya Bu Susi kan memang idola gue. Ya whatever lah. Jadi tapi intinya gini, si Edi ini pertama sudah kelihatan dia ini adalah hasil dari transaksi politik antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Dari Gerindra ya pasti. Iya dari Gerindra. Dan dia dengan percaya diri mengubah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ibu Susi sebelumnya menyangkut ekspor benih lobster yang dulu dilarang, sekarang malah dilegalkan kembali. Kalau ekspor benih lobster itu ya gimana ya, eman banget, sangat disayangkan sekali karena lobster kan mahal di mana-mana ya, jadi ya mending di sini aja lah, nggak usah dikirim keluar. Iya harusnya seperti itu, tapi kan alasannya banyak, katanya demi menyejahterakan petani. Indonesia belum mempunyai teknologi untuk mengembangkan mulai dari bibit sampai siap ekspor. Petani apa nelayan ya? Oh iya, nelayan, petani laut maksudnya. Nah, lalu setelah sempat menjadi pergunjingan, toh ya akhirnya tetap keputusan itu final, sehingga akhirnya banyak dikritik oleh warganet, salah satunya dengan merubah logo Partai Gerindra yang dari kepala Garuda menjadi kepala lobster. Itu aku juga bikin feed Instagram di Gaikon. Aku edit jadi logonya Gerindra yang tadinya Garuda, terus aku ganti lobster. Tapi nggak ada yang nge-like sih. Ya ada yang like cuman dikit, nggak tahu, mungkin banyak cebongnya mungkin ya. Nah jadi buat para pendengar sering-sering cek ya Instagramnya Gaikon di @gaikonindonesia. Nah menteri berikutnya Menteri Agama nih, Neng Sial. Oh, Pak Fahrul. Ya, Pak Fahrul Razi. Ini salah satu menteri yang dari pertama kali ini sudah jadi menteri paling gak favorit buat Kobel.
Iya loh, sampai di Twitter tuh sampai diplesetin sama netizen. Jadi Menteri Agama tuh namanya Fahrul Nazi. Nasi ya. Wah, ini nasi apa? Nasi goreng? Nazi Padang. Nasi Padang. Ya ini si Fahrul ini dulu waktu pertama kali ditunjuk jadi menteri sih gayanya sih oke. Dia kan purnawirawan. Diharapkan itu mempunyai ketegasan. Wah, memang awalnya sih oke ya. Melarang pemakaian cadar di lingkungan PNS. Lalu melarang celana cingkrang. Wah, ini pada saat itu menurut Kobel, wah, ini boleh juga ini. Jadi akhirnya ada Menteri Agama yang berani menentang paham radikalisme. Tapi ternyata setelah jalan menikmati gaji, jabatan dan empuknya kursi menteri, jadinya lupa semua. Berarti kebijakannya nggak ditegesin lagi ya? Ya itu istilahnya gini, ibaratnya BH itu cuma diisinya sama tisu, bukan yang sesungguhnya. Palsu dong. Iya palsu. Kan selain itu sudah yang tadi, ditambah lagi dia istilahnya memfasilitasi kepulangan anggota ISIS yang dari luar negeri. Itu kan gak bener namanya. Ya nggak bisa dong, kan itu kan organisasi terlarang dan itu sudah jelas-jelas nggak boleh diadakan di Indonesia gitu loh. Nah makanya itu katanya demi alasan kemanusiaan. Sedangkan di Indonesia sendiri masih marak terjadi kasus intoleransi yang berdasarkan agama. Contohnya pelarangan perayaan Natal di Dharmasraya di akhir 2019. Lalu pelarangan pembangunan beberapa gereja dengan alasan IMB. Salah satunya gereja Saint Joseph di Kepulauan Karimun. Itu sampai menjadi teguran dari Jokowi. Sampai Pak Menko Polhukam Mahfud MD harus ikut menangani. Padahal ini kan semua ranahnya Menteri Agama. Ada juga nih paham hilafah ya kalau nggak salah, HTI Ya, HTI itu. HTI ini sudah jelas-jelas dibubarkan, tapi sampai sekarang masih berani eksis, masih berani muncul di media. Pentolannya seperti si Felix Kwetiau itu masih bisa berkoar-koar, dan yang lebih parahnya lagi mempunyai banyak penggemar atau pengikut. Nah kalau gitu HTI istilahnya tuh diganti aja kalau gitu. Diganti apa? Hubungan Terlarang Indonesia. Gitu ya. Kamu kok sukanya hubungan yang terlarang-terlarang sih, Neng Syel? Iya. Gimana ya? Kan itu memang bukan partai ya. Kalau aku bilang memang paham terlarang gitu loh. Dan itu nggak penting banget gitu loh. Udah banyak isu-isu terorisme, malah ada lagi yang namanya hilafah lah, apalah. Iya, belum lagi yang gerombolannya semacam FPI dan konco-konconya. Sudah jelas-jelas di ADART mereka itu ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi hilafah. Nah ini FPI juga dijadikan plesetan di Twitter. Oh ya, apa Ya. plesetannya? Plesetannya fuck people Indonesia. Oke, dan oh ya, ini yang terakhir lagi yang barusan marak. Munculnya ustadz-ustadz gadungan ya yang mengaku-ngaku mualaf seperti yang ustadz anak kardinal. Sudah jelas-jelas ceritanya ngawur. Gitu ya tetap dibiarkan. Ini terus gimana ini Menteri Agama ini tidak terasa ada menteri agama ini tidak terasa pengaruhnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia ini. Berarti Pak Fahrul tetap masuk daftar ini ya, blacklist reshuffle ya. Harus ini malah kalau dulu sebelum kejadian Covid bagi Kobel dia ini adalah orang yang harus segera diganti. Oke, setelah itu ada menteri siapa lagi? Ya ini katanya Ningsial mau gibahin ini. Ya begitulah, karena ya Mendikbud tuh, sosok Mendikbud itu biasanya diisi oleh orang-orang dari latar belakang akademisi, entah itu rektor, entah itu profesor. Tapi ini diisi sama Nadiem, pendiri Gojek. Loh,
Masa harus profesor atau rektor? Bener tak? Ya seharusnya seperti itu karena yang tahu sistem pendidikan kan mereka. Loh, tapi yang perancang belum tentu pelaku loh. Maksudnya? Loh, biarpun rektor belum tentu dia mengerti sistem pendidikan yang secara keseluruhan. Ini kan menyangkut masalah satu negara, bukan cuma satu universitas atau satu lembaga sekolah aja. Tapi yang lagi rame-ramenya waktu itu masalah ini sih. Nadiem itu di demo online sama para mahasiswa se-Indonesia karena kenaikan UKT kuliah, uang kuliah tunggal. Jadi udah musim pandemi gini tapi tetap bayar UKT, nggak ada keringanan sama sekali. Jadi netizen milenial nih demo. UKT apa tadi singkatannya? Uang kuliah tunggal. Oh, salah. Apa dong? Untuk kamu tersayang. Oke, aku digombalin lagi sama Kobel. Di speak. Di speak sekian lama udah nggak speak, nggak rekaman, sekali rekaman speak. Iya, nggak apa-apa dong. Kan sudah lama nggak ketemu. Kan jadinya ya kita harus melancarkan jurus-jurus yang sudah kita pelajari selama ini. Oh gitu. Nah terus ini si Nadiem ini ya memang ya inilah salah satu jeleknya kabinet kerja yang sekarang ya. Awalnya itu menjanjikan. Seperti si Nadiem waktu pertama itu konsep merdeka belajar. Wah, luar biasa. Lulus tanpa ujian. Ya sekarang kejadian benar-benar lulus tanpa ujian, cuma bukan karena konsep merdeka belajarnya tapi karena COVID-19. Nah ya benar, jadi yang tadinya di rumah main, nggak sekolah, tiba-tiba lulus aja. Iya, dan juga sekarang pembelajaran yang mulai dilakukan ada yang tetap secara daring, ada yang sudah secara tatap muka. Ya yang secara daring pada saat itu si Nadiem ini sendiri pun dia ini terkejut bahwa internet ini ternyata belum menjangkau seluruh Indonesia. Jangan terkejut toh Pak. Jangankan internet, listrik aja belum merata. Bagaimana mau mengharapkan ada internet? Jangankan listrik, kendaraan aja belum menjangkau seluruh pelosok. Ya, tapi kan yang listrik ini kan lebih kebutuhan dasar dibandingkan kendaraan. Ya, banyak ceritanya guru-guru yang terpaksa harus berjalan kaki mengunjungi satu persatu murid mereka untuk tetap supaya mencerdaskan, memberi ilmu kepada murid mereka. Sedangkan si Nadiemnya sendiri mungkin sedang duduk enak-enak di kementeriannya ya, tanpa bisa melihat kenyataan yang di lapangan seperti apa. Nah ini berarti Pak Nadiem juga masuk daftar blacklist ya, reshuffle ya. Kalau Kobel sendiri buat Nadiem mungkin masih bisa dipertimbangkan lah. Terus setelah itu kalau tetap masuk di reshuffle, kira-kira siapa yang ganti Nadiem yang cocok? Kalau sekarang wah, Kobel sih belum ada pandangan. Kobel tidak terlalu mengenal banyak tokoh-tokoh dunia pendidikan. Mungkin yang sial ada calon? Ada sih, dari Gaekon sendiri malah. Oh iya, siapa? Gak apa-apa, ini nanti ketika nanti Nadiem dicopot atau di reshuffle nanti biar Ko Yuda yang ganti. Oh gitu ya, Koko Sultan ya. Boleh. Cocok Menteri Pendidikan. Iya, Menteri Pendidikan, betul. Terus ada menteri siapa lagi yang terakhir? Menteri Sosial ya? Iya, Menteri Sosial ini. Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Batubara ini marga mana sih? Marga tambang-tambangan. Oh, tambang mana? Driorejo. Ya maksudnya tambang itu kan batu bara, ini kan hasil tambang. Kenapa nggak namanya Juliari Emas atau Juliari Berlian atau Juliari Timah? Kenapa harus batu bara? Karena memang marganya Batubara toh. Ya terus kenapa memangnya? Ini kalau kiprahnya Mensos ini rasanya kurang begitu terdengar ini. Mensosnya tenang-tenang aja sih selama ini, jadi dia tinggal kasih komando, nyalurkan bantuan, tapi tidak tepat sasaran. Iya, padahal kan penyaluran bansos juga sempat menjadi masalah kan. Iya, masalahnya itu juga terkait sama sektor BUMN juga sih. Bentar, tapi yang bansos ini ya memang aneh ya. Pada saat pemilu semua orang itu bisa terdata dengan baik.
Sedangkan pada saat harus menerima bantuan kayak gini, malah datanya bisa kedobel-dobel. Dan ini makanya ini gimana sebenarnya ini? Data bansosnya ini tidak sinkron antara dari RT, dari RW, kelurahan, itu nggak sinkron ya. Jadi ketika hari H penyaluran bantuan itu, pembagian bantuan itu ada yang 1.000 orang tapi di datanya 2.000. Ada yang sekian orang tapi datanya tidak sejumlah itu. Jadi ada yang tidak cocok lah istilahnya. Ini nggak tahu siapa yang salah nih, RT-nya, lurahnya, atau siapanya nih. Nah, padahal Indonesia sendiri kan mengalami kalau ada acaranya anggota partai itu bisa lengkap. Sampai bisa terperinci. RT ini berapa orang, RT ini berapa orang, RW ini berapa orang. Seharusnya kan Kementerian Sosial ini kan juga bekerja sama dengan partai kalau perlu. Untuk kan yang penting supaya bansos ini kan tepat sasaran. Iya, tapi kenyataannya di lapangan kan nggak kayak gitu. Jadi ini kebetulan pengalaman dari orang tua juga ya yang berkecimpung di dunia bansos. Jadi makelar ya? bukan. Loh kemarin Kobel itu lihat loh ada orang ditangkap diperiksa polisi, dia itu hasil jualan bansos itu saya dapat duit 7 juta loh. Lumayan beli Samsung yang baru tuh. Nah terus orang tuanya Ningsial dapat berapa juta? Nggak dapat berjuta-juta, dapat ikan teri. Ikan teri. Terima kasih. Kasihan gitu ya. Iya, jadi kan ini papa saya kan waktu bagi-bagikan bansos itu kan jadi supervisor gitu ya. Jadi kayak ngawasin stafnya yang bagian pendataan penduduk, berapa orang yang datang hari ini dan berapa orang yang menerima. Itu datanya harus klop, harus match dengan jumlah uang yang sudah diturunkan di kantor pos. Nah, ternyata ada beberapa orang yang protes ke papa saya. Katanya dia nggak dapat bansos, nggak kebagian. Adalah 3 orang atau 4 orang gitu, dia nggak kebagian. Jadi mereka protes lah. Nah, papa saya bingung karena papa saya kan di kantor pos hanya menyalurkan bantuan, bukan ngurusin data kependudukan gitu loh. Jadi mau nggak mau juga tetap beresiko juga kerjaannya di situ. Banyak yang beresiko lah. Ya kalau memang kalau ngurusi bansos saja nggak becus, ya rasanya pantas juga lah diganti nih Mr. Juliari. Kira-kira diganti siapa? Diganti ini aja Mak Lambe Turah mungkin ya. Lambe Turah sekarang nggak ngurusi bansos, dia ngurusin Hana Hanifah. Hana Hanifah 20 juta katanya. Kayak harganya Nmax ya. Ya sekian dulu, nanti untuk tunggu ya edisi berikutnya kita akan membahas menteri-menteri yang lain. Kalau mungkin ada usulan dari pendengar bisa tulis nanti di kolom komentar. Dan sebelum berpisah jangan lupa untuk ikutin media sosial Gaekon. Di mana aja Ningsial? Di Instagram, di Facebook, YouTube, Twitter namanya sama @gaekonindonesia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Gaekon. Bye Gaekoners.